Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil seperti biasa yang membahas seputar pendidikan profesi guru. Kali ini saya akan membahas seputar tugas yang sedang Bapak Ibu guru PAI maupun guru eh, mapel madrasah, mapel PAI di madrasah yang sudah masuk pada tahapan lokakarya. Saya tidak tahu tugas ke berapa. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit seputar tugas tersebut. Nah, ini saya ambil screenshot dari kiriman subscriber. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat ada 3 modul di sini. Sebenarnya bukan 3 modul, jadi kelompok tugas. Jadi modulnya hanya modul 1 dan modul 2. Modul perangkat dan media pembelajaran dan modul PTK. Nah, di tahun 2021 modul perangkat dan media pembelajaran ini ada 13 KB zaman saya itu. Nah, di modul PTK itu ada 2. Tugasnya di modul ke-1 itu ada 10. Tugas di modul PTK itu ada 2. Jadi total semua tugasnya itu 12 tugas. Total resumenya berarti di modul 1 ada 13, di modul PTK ada 2, berarti 15 resume. Nah, untuk 2 modul ini saran saya yang saya alami Bapak Ibu fokus saja mengikuti arahan tugas-tugas yang ada di modul tersebut. Misalnya contoh membuat video sebagai sumber belajar. Nah, ini pada zaman saya itu membuat video kita lagi menjelaskan pembelajaran namun muka kita terlihat di layar. Nah, itu juga ada saya bahas aplikasinya. Yang lebih sederhana itu adalah Bandicam. Bapak Ibu bisa cari di Google, sangat banyak aplikasinya gratis. Mau yang ada watermarknya maupun yang tidak ada watermarknya. Jadi tidak mempengaruhi. Yang penting di situ sesuai dengan perintah tugas. Apakah boleh tidak tampak muka atau wajib tampak muka? Karena jika tidak tampak muka bisa saja misalnya video itu dibuatkan orang lain, bukan guru yang bersangkutan. Nah, namun jika tampak muka, mau tidak mau itu adalah dosen bisa membuktikan dengan foto kita yang ada di akun LMS. Nah, dosen bisa atau memiliki akses untuk melihat foto kita. Jadi dia bisa memberikan penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi Bapak Ibu buat saja. Nah, soal baik atau tidak nanti sedikit saya ceritakan. Nah, begitu juga di tahapan tugas PTK. Nah, yang saya ingat hanya ada 2 dan resumenya 3 apa 2. Yang jelas tugasnya hanya 2. Nah, di antara tugasnya itu adalah membuat proposal PTK. Nah, yang penting Bapak Ibu, jika misalnya dosen tersebut tidak memberikan arahan, Bapak Ibu bisa membuat proposal versi skripsi. Nah, hanya saja judulnya yang berbeda. Jadi kata dosen pada saat saya PPG waktu itu, perbedaan skripsi dan PTK itu hanya di judul saja. Jika skripsi itu tidak menggunakan atau boleh tidak menggunakan kata peningkatan atau meningkatkan. Nah, sedangkan PTK wajib ada kata itu. Nah, misalnya meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Nah, jadi dia wajib ada kata meningkatkan, peningkatan dalam hal pembelajaran karena dia PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi tidak
keluar dari situ. Tentu jelas yang diteliti adalah siswa. Itu kata dosen saya. Nah, jadi Bapak Ibu fokus pembuatan tugasnya terlebih dahulu. Nah, kenapa saya sarankan seperti itu? Baik itu tugas di modul pertama maupun di modul kedua. Nah, karena nilai yang kita dapat di sini itu belum final. Nah, finalnya itu di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti finalnya itu di review. Nah, di tahapan review ini, Bapak Ibu, jika misalnya formasinya sama seperti yang kami alami di tahun 2021, maka nanti dosennya itu baru lagi atau dosennya diganti. Biasanya yang saya alami tahun 2021 itu di tahapan review ini dosen-dosen yang memiliki telaah yang bagus. Biasanya rata-rata itu doktor. Nah, itu yang saya alami. Nah, untuk di tahapan tugas-tugas lokakarya ini itu rata-rata S2 yang saya lihat di daftar dosen yang membimbing di tahapan tugas lokakaryanya. Namun di tahapan review tugasnya itu rata-rata doktor, rata-rata. Nah, jadi memang tingkat telaahnya sangat bagus nanti. Nah, maka tugas-tugas yang sudah kita buat di tahapan lokakarya ini, maka nanti semuanya atau seluruhnya akan direview oleh dosen baru. Nah, tentu yang namanya review, Bapak Ibu bisa lihat di atas nilai Bapak Ibu, itu masih ada 2 yang masih kosong. Nah, 2 itu, yang pertama adalah dosen yang mereview tugas kita, yang kedua adalah juga orang yang mereview, namun orang yang sudah bersertifikasi. Atau guru sama seperti kita, namun kelebihannya dia sudah sertifikasi. Karena guru tersebut dia masih aktif mengajar, sudah sertifikasi, dia yang lebih mengetahui tentang perangkat pembelajaran dan media pembelajaran. Sedangkan dosen secara teori saja. Nah, di lapangan pengaplikasiannya tentu seorang guru itu yang lebih mengetahui. Jadi nanti direview oleh 2 orang. Yang pertama dosen dari LPTK, yang kedua guru yang sudah bersertifikat pendidik di daerah tersebut. Nah, biasanya ada melalui pendaftaran dan seterusnya. Jadi, nanti tugas Bapak Ibu itu nilainya belum final yang dari lokakarya ini. Nah, jadi nanti tugasnya itu baru nilai pertama. Jadi seandainya misalnya di tugas lokakarya Bapak Ibu nilainya 90, dosen memberi misalnya nilainya 80, terus lagi guru pamong juga memberikan nilainya 80. Nah, jadi 90 ditambah 80 ditambah 80 dibagi 3. Itulah nanti nilai kita. Artinya nilai yang sekarang kita dapat misalnya 90 belum final. Nah, di tahapan review ini di saat saya tahun 2021 itu rata-rata semua kelas itu down. Kenapa down? Karena nilai hasil reviewnya itu luar biasa. Bahkan ada teman itu sampai mentok dapat 70, yang awalnya dapat 85 direview oleh dosen menjadi 70, betul-betul pas. Nah, itu sangat down, termasuk saya. Di tugas lokakarya itu nilai saya ada yang 90, 88, dan 89. Jadi paling rendah itu kalau tidak salah saya itu 85. Sekali di review itu tugas saya jadi 80, namun tidak ada yang di bawah 80. Nah, ada yang memang naik beberapa. Nah, tapi hampir 95% itu turun nilainya. Nah, jadi lumayan down Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, jangan terlalu fokus kepada tugas saat lokakarya. Nanti maksimalkan di tugas review. Jadi apa yang diminta dosen ikuti. Karena nanti review ini semua tugas yang di lokakarya ini akan direvisi. Jadi dirubah. Bahkan kami sempat diancam jika tidak merubah
nilainya tidak saya kasih, kata dosen tersebut. Tentu kita karena perlu atau butuh, tentu ada rasa was-was, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang sedang PPG, guru PAI maupun guru PAI madrasah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali jika ada ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.